Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang jenis bahan pengemas dengan kelompok kami yang beranggotakan Marita Gita Ramayhati, Muhammad Ihsan, Andini Puspitasari, Imtiaz Fawaida Rahma, Ilvana Rajabti, dan Destika Zulfikra. Sejak yang pertama, apa sih itu kemasan? Kemasan merupakan wadah atau pembungkus untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Dengan adanya wadah atau pembungkus, dapat membantu melindungi produk yang ada di dalamnya. Kemudian, jenis-jenis bahan pengemas berdasarkan materialnya meliputi kemasan plastik, kemasan kaca, kemasan kertas dan karton, kemasan aluminium. Selanjutnya itu membahas jenis-jenis bahan kemasan. Yang pertama itu ada kemasan plastik. Kemasan plastik adalah salah satu jenis kemasan yang paling umum digunakan karena ringan dan tahan air. Wadah pembungkus obat atau plastik dan kemasan makanan ringan merupakan contoh kemasan yang menggunakan plastik. Yang kedua yaitu ada kemasan kertas dan karton. Kemasan kertas dan karton menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik. Kotak kemasan, tas kertas, dan kemasan produk lainnya terbuat dari bahan ini. Yang ketiga yaitu ada kemasan kaca. Kemasan kaca memberikan tampilan premium dan menjaga kualitas produk dengan baik. Botol sirup, toples makanan, dan wadah kosmetik sering menggunakan kemasan kaca. Dan yang terakhir yaitu kemasan aluminium. Kemasan aluminium dikenal karena sifatnya yang ringan, tahan korosi, dan dapat didaur ulang dengan baik. Kaleng minum dan obat dengan strip adalah contoh kemasan aluminium. Berikut terdapat beberapa contoh gambar dari bahan pengemas. Yang pertama itu ada bahan kemasan plastik, yang kedua itu ada bahan kemasan kertas dan karton, yang ketiga itu ada bahan pengemas kemasan kaca, dan yang terakhir itu kemasan aluminium. Apa saja sih kriteria bahan pengemas? Yang pertama, memiliki permeabilitas terhadap udara, oksigen, dan gas lain yang baik. 2. Harus bersifat tidak toksik dan tidak bereaksi atau inert. 3. Harus mampu menjaga produk yang dikemas agar tetap bersih dan merupakan pelindung terhadap pengaruh panas, kotoran, dan kontaminan lainnya. 4. Harus mampu melindungi produk yang dikemas dari kerusakan fisik dan penggunaan dari cahaya atau penyinaran. Yang kelima, harus mudah dibuka dan ditutup dan dapat meningkatkan kemudahan penanganan, pengangkutan, dan distribusi. Yang ketujuh, harus mampu menjelaskan identifikasi dan informasi dari bahan yang dikemasnya sehingga dapat membantu promosi atau memperlancar proses penjualan. Regulasi dan standar bahan pengemas. Regulasi dan standar untuk jenis bahan pengemas sangat penting untuk memastikan keamanan dan kelayakan produk. Beberapa badan seperti FDA di Amerika Serikat atau EFSA di Uni Eropa mengeluarkan pedoman yang ketat untuk bahan pengemas, termasuk keamanan kotak makanan dan lingkungan. Nah, yang harus diperhatikan dalam regulasi dan standar bahan pengemas di sini adalah yang pertama, pilih material untuk kemasan, yang kedua, ikuti regulasi yang ada, yang ketiga, melakukan riset dahulu sebelum membuat kemasan, dan yang keempat, memperhatikan kemasan kompetitor. Tren terkini, perkembangan masyarakat bagaimana, serta dampak yang kedepannya seperti apa, maka untuk mengenai jenis bahan pengemas produk farmasi akan ketinggalan jauh. Di sini saya akan membahas mengenai inovasi dan tren terkini. Adapun yang pertama yaitu pengemasan berkelanjutan atau sustainable packaging. Pengemasan berkelanjutan melibatkan penggunaan material yang dapat didaur ulang, biodegradable, atau memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah. Di sini ada terbagi dua ya. Yang pertama yaitu material berbasis bioplastik dan yang kedua ada penggunaan daur ulang. Adapun yang pertama yaitu material berbasis bioplastik, ini menggunakan polimer yang dibuat dari bahan biologis seperti jagung atau tebu yang dapat terurai secara alami. Contohnya yaitu cold packaging. Cold packaging ini berfokus pada pengembangan kemasan karton yang penggunaannya lebih sedikit bahan dan menawarkan peningkatan kemampuan daur ulang. Taktiknya itu mencakup penggunaan tinta pelapis dan bahan perekat berbahan dasar air dan pertanian serta desain dan rekayasa karton yang ringan dan berukuran tepat. Nah, di sini bisa kita lihat ada Ecolam ini. Di sini modelnya pilihan yang lebih ramah lingkungannya itu Ecolam Mono PE atau Ecolam Mono Polyethylene. Bahan yang bisa kita daur ulang sehingga material yang dapat digunakan itu tidak terbuang sia-sia. Adapun kalau misalkan kita menggunakan polyethylene yang lain, berdasarkan polyethylene berorientasi dalam struktur duplex atau triplex, metalisasi dan aluminium oksida dapat memberikan sifat penghalang yang menghasilkan bahan yang dapat bersaing dengan laminasi aluminium foil. Untuk yang kedua yaitu penggunaan daur ulang. Kita menggunakan material seperti plastik daur ulang yang memenuhi standar keamanan dan kualitas. Yang kedua, kemasan pintar, smart packaging. Adapun untuk kemasan pintar menggunakan teknologi untuk meningkatkan interaksi antara produk dan konsumen, serta untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Sini kita terbagi menjadi tiga yaitu teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Yang kedua yaitu sensor indikator suhu dan yang terakhir yaitu indikator kelembaban. Adapun untuk teknologi RFID ini
digunakan untuk melacak produk selama distribusi. Untuk sensor indikator suhu itu menginformasikan jika produk terpapar suhu di luar batas aman. Yang ketiga itu indikator kelembaban, menggunakan bahan yang berubah warna jika kelembaban terlalu tinggi. Adapun untuk kemasan pintar ini adalah bagian termasuk dari SmartThings dari industri 4.0 dan juga industri 5.0. Yang mana kalau misalkan untuk jenis bahan pengemas di sediaan farmasi itu tidak juga ikut berkembang dalam revolusi industri, nanti bahan pengemas ini akan semakin ketinggalan. Material pengemas biodegradable dan ramah lingkungan. Ini penggunaan material yang dapat terurai secara alami atau yang memiliki dampak lingkungan minimal. Sini ada dua ya pilihannya. Yang pertama itu polymer biodegradable. Tadi kita sudah melihat yaitu ekolam monopolyethylene. Polymer biodegradable ini contohnya yaitu seperti PLA atau polylactic acid yang dapat terurai menjadi bahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Nah, salah satu contohnya itu namanya Braskem. Ini salah satu produksi terkemuka, dia ini memproduksi PE hijau. Nah, saat ini mereka itu memproduksi 440 juta pon plastik berkelanjutan. Berkelanjutan itu maksudnya bisa di-recycle, yang diperkirakan dapat mengurangi 2 miliar pon CO2 per tahun dibandingkan dengan proses tradisional menggunakan sumber etilen. Serta Big Pharma memanfaatkan sumber daya berkelanjutan dengan Green PE juga. Untuk material ini kecenderungannya dapat terurai secara hayati dalam waktu 10 tahun. Yang kedua yaitu penggunaan serat alam. Untuk penggunaan serat alam ini seperti kertas dan karton yang diperkuat untuk pengemasan. Pengemasan yang dapat dikomposkan. Material yang dapat terurai sepenuhnya menjadi kompos dalam kondisi tertentu mendukung prinsip ekonomi sirkular. Nah, untuk material kompos ini bisa contohnya seperti bioplastik kompos, kertas kompos, dan material lain yang dapat terurai secara alami. Yang kelima yaitu kemasan anti pemalsuan. Teknologi untuk mencegah pemalsuan produk farmasi dan memastikan keaslian produk. Di sini terbagi menjadi dua yaitu hologram dan tanda air digital serta kode QR dan teknologi blockchain. Nah, untuk hologram dan tanda air digital, teknologi visual yang sulit dipalsukan. Untuk kode QR dan teknologi blockchain itu untuk melacak dan memverifikasi keaslian produk. Serta ini bisa kita gunakan untuk menggantikan brosur-brosur yang terkait yang biasanya ada di dalam sediaan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencetak informasi produk langsung ke kemasan sekunder. Juga dapat menghemat bahan pelabelan dan biaya. Begitu juga dengan investasi dan fungsionalitas bernilai tambah dalam desain kemasan primer yang menghilangkan kebutuhan akan kemasan sekunder sepenuhnya. Jadi untuk kode QR ini dapat membuka informasi pasien tanpa perlu mencetak brosur. Nah, karena kan sekarang ini kita sangat bergantungan dengan yang namanya teknologi. Setiap hari kita selalu memegang yang namanya HP. Mustahil orang saat ini di dunia itu tidak menggunakan HP setiap harinya. Kenapa kita tidak buat saja brosur informasi mengenai bahan sediaan obat yang ada di dalam produk itu menggunakan kode QR. Baik, di sini saya akan membacakan tentang materi studi kasus. Untuk studi kasus sendiri, saya mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu studi kasus plastik biodegradable, yang kedua penggunaan kemasan kertas berkelanjutan, dan yang terakhir ada studi kasus kemasan plastik konvensional. Yang pertama, saya akan membahas tentang studi kasus plastik biodegradable. Untuk plastik biodegradable sendiri itu ialah plastik yang relatif mudah terurai dan sangat untuk ramah lingkungan. Kasusnya yaitu sebuah perusahaan makanan menggunakan plastik biodegradable untuk pengemasannya sebagai bagian dari inisiatif ramah lingkungan. Mereka melihat peningkatan positif dalam citra merek dan peningkatan jumlah penjualan karena konsumen semakin peduli tentang dampak lingkungan. Yang kedua, penggunaan kemasan kertas berkelanjutan. Studi kasusnya itu yaitu sebuah perusahaan minuman mengganti botol plastiknya dengan kemasan kertas yang ramah lingkungan, yang dimana mereka mengalami peningkatan penjualan karena konsumen lebih menyukai kemasan yang relatif ramah. Dan untuk studi kasus yang terakhir yaitu studi kasus kemasan plastik konvensional. Sebuah perusahaan minuman melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa beralih dari kemasan plastik konvensional ke alternatif yang lebih ramah lingkungan akan mengurangi biaya produksi dalam jangka panjang dan mengurangi dampak lingkungan. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini, dalam penyusunan jenis bahan pengemas dalam sediaan produk farmasi, penting untuk mencakup definisi dan peran bahan pengemas, klasifikasi berdasarkan material dan tingkat kontak dengan produk, serta berbagai jenis bahan pengemas seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Pertimbangan dalam pemilihan bahan pengemas harus meliputi stabilitas kimia dan fisik, kompatibilitas dengan produk farmasi, perlindungan dari faktor eksternal, biaya, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu juga, kita harus menyoroti regulasi dan standar yang relevan, inovasi terkini seperti pengemasan berkelanjutan dan pintar, serta studi kasus nyata untuk memberikan konteks praktis dan komprehensif tentang bagaimana bahan pengemas dipilih dan digunakan dalam industri farmasi. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.